Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah adik-adik? Semoga kalian selalu sehat walafiat selama berada di rumah. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Wahyuni Sumaila. Di SMP 8 ini saya selaku guru BK kelas 7. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar efektif. Belajar efektif seperti apa? Serta cara belajar efektif yang baik selama berada di rumah maupun di sekolah. Nah, kita mulai dari pengertian belajar.
Nah, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang kuat. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seseorang itu dianggap telah belajar. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Nah, belajar juga sebagai suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, yang berikutnya ini adalah tujuan dari belajar secara umum. Nah, yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama untuk memperoleh pengetahuan. Nah, hasil dari belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Nah, yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Nah, keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Nah, yang berikutnya membentuk sikap. Nah, dalam hal ini pembentukan sikap mental peserta didik itu akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Nah, yang tadi adalah pengertian dari belajar. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu efektif atau pengertian dari efektif itu seperti apa. Yang efektif adalah cara menyampaikan, efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Nah, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat waktu dan waktu yang cepat. Nah, efektif juga berhubungan dengan perencanaan, penjadwalan, dan juga pengeksekusian keputusan yang tepat. Suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif jika tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya berhasil dicapai. Nah, jadi kesimpulannya, belajar efektif adalah cara yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik dan bertanggung jawab. Nah, demikian tadi pengertian dari belajar efektif. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan cara belajar efektif selama berada di rumah. Karena saat ini masih dalam masa pandemi, untuk itu kalian dianjurkan untuk selalu berada di rumah. Nah, yang pertama yakni belajar sesuai jadwal waktu belajar. Nah, jadwalkan waktu belajarmu sesuai dengan jadwalnya, karena ini akan mempermudahkanmu untuk selalu disiplin pada waktu. Nah, kemudian yang kedua, ini mengulangi pelajaran di rumah. Nah, mengulangi pelajaran di rumah akan mempermudahkanmu mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas atau PR. Alangkah baiknya sesegera mungkin kerjakan tugas atau PR yang telah guru berikan, karena agar kamu lebih punya waktu untuk belajar yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya
melengkapi buku-buku pelajaran. Nah, karena buku merupakan salah satu sumber belajar, untuk itu peserta didik akan mampu mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, menata ruang belajar. Ini akan membuatmu termotivasi untuk belajar. Jika suasana ruang belajarmu di rumah rapi, nah pasti kamu akan lebih betah untuk belajar. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Nah, ini juga yang terpenting agar stamina kamu selalu fit meskipun berada di rumah. Kemudian yang berikutnya, cara belajar efektif di sekolah. Yang pertama, selalu datang ke sekolah tepat waktu, karena hal ini akan melatih disiplin kamu agar terbiasa. Nah, jika kamu merasa takut dan khawatir terlambat, nah dengan hal ini akan terbentuklah pada jiwa kita untuk selalu datang tepat waktu. Nah, yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang lengkap. Hal ini nanti akan mempersulit kamu ketika saat proses belajar nanti. Kalau seandainya buku dan alat tulis kamu tidak lengkap. Nah, untuk itu persiapkan dari awal, jauh sebelum proses belajar. Itu sesegera mungkin persiapkan buku serta alat tulis kamu. Yang berikutnya, memusatkan perhatian dan menekuni setiap materi pelajaran. Nah, selalu fokuskan perhatian kamu ketika guru sedang menjelaskan. Nah, yang berikut, memberanikan diri untuk bertanya pada guru. Jangan ragu untuk bertanya, karena apapun yang kamu rasa sulit, itu pastinya akan dijelaskan dengan baik oleh guru tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, selalu kerjakan tugas dengan sesegera mungkin untuk selalu kerjakan tugas. Nah, yang terakhir, memanfaatkan jam pelajaran kosong untuk belajar, karena sebagian besar siswa itu pada saat jam kosong selalu diisi dengan bermain. Padahal pada saat jam kosong itu usahakan kalian isi dengan belajar. Nah, demikian tadi cara belajar efektif selama berada di rumah dan di sekolah. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik di rumah. Nah, tugas ini berupa jadwal keseharian kamu selama berada di rumah, mulai dari bangun tidur sampai ketika kamu tidur pada malam hari. Nah, mulai bangun tidur itu misalnya pada saat subuh kamu sudah mulai bangun tidur. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh kamu olahraga. Setelah olahraga kamu membersihkan rumah dan lain-lain. Sampai pada malam hari ketika kamu sudah mau istirahat tidur. Nah, semua itu kamu buatkan jadwal, kemudian kirim di grup WhatsApp, tiap gugus kamu. Nah, tuliskan di kertas, kemudian kamu kirimkan di grup masing-masing, grup gugus kamu masing-masing. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.